Dalam pandangan itu, Yesus Tuhan atau manusia? Gitu aja. Tuhan. Yesus Tuhan atau manusia dalam pandangan itu? Hah? Apa? Yesus adalah Tuhan lah. Oke, berarti berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, itu sesat kan? Penyesat itu kan? Yang aku bilang Betul? tadi, dia tetap 100% Tuhan, dia tetap 100% manusia. Oke, yang mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, pendeta atau Bible? Pendeta. Kudengar pernah pendeta. Pendeta. Pendeta itu manusia bukan? Manusia. Hah? Manusia. Pendeta manusia kan? Tengok ini toh. Bible, kalau Bible mau kau bantah, apa katanya di dalam Markus 7 nomor 7 ini? Ini. Markus 7 nomor 7 apa katanya? Percuma saja mereka. Percuma? Percuma saja mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah perintah manusia. Nah, kalau itu Jadi yang dengar betul- perkataan pendeta dan membelakangi Bible, ya, maka percuma itu beribadah. Karena perintah yang itu lakukan, karena ajaran yang itu lakukan, itu perintahnya berasal dari manusia. Kan bukan perintah itu. Kan itu udah akui tadi. Yang mengatakan Kan di Gimana? enggak, kan di Bible pun ditulisnya Tuhan itu kan roh, tapi Tuhan Di mana? itu menjelma Hah? sebagai manusia untuk datang ke dunia. di mana tertulis? Ada tertulis. Di mana tapi nggak tertulis ingat- Tuhan menjelma jadi manusia? Tapi Nggak nggak ada. ingat-ingat Ini gua kasih kali. ayatnya lagi ya. Ya. Ini. Ini gua kasih ayatnya lagi ya. Ini. Oh, mau dibodoh-bodohi kak. Siapa Nih. yang mau bodoh? Bantulah weh. Skip manur ini. Jangan pendeta menyesatkan. Nggak ada yang menyesatkan. Sebenarnya Bilangan Oke. 23 nomor 19. Nih. Bilangan 23 nomor 19. Apa bacaannya? Tuhan atau Allah bukanlah manusia. Bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Bibelmu aja mengatakan itu, Tuhan itu bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Sementara pendetamu mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. iya. Sementara Bibel Bentar, Ito, mengatakan bentar, bilangan Ito. 23:19 ini Tuhan Bentar, bukan Ito. manusia. Bentar itu. Gimana? Yang dibilang di situ 100% Gimana? Tuhan, 100% roh, 100% manusia. Itu karena kan Tuhan itu Tritunggal Maha Kudus kan, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Maha Kudus. Allah Bapa itulah Yang mengatakan Tuhan. siapa? Yang Hah? mengatakan siapa? Yang mengatakan siapa Yang dulu? itu kan Tritunggal. Yang mengatakan siapa dulu? Karena gini toh, hati-hati kita. Hati-hati kita. Markus 7 nomor 7 mengatakan, ada yang percuma kamu beribadah kepadaku, sementara pengajaran yang kau sampaikan dari manusia. Enggak. Konsep Tritunggal- yang kita sampaikan tadi itu berasal dari Bibel atau dari pendeta? Iya, tapi kan di Tritunggal kan ada. Tritunggal kan ada di apa namanya? Aku percaya di apa namanya? Aku Kapan Yesus? Kapan Yesus? Oke, Tritunggal ya, tengok nih. Tengok ini, Tritunggal. kapan Yesus mengajarkan Tritunggal? Sementara ini baca lagi Markus 12 nomor 29. Ini Yesus lagi toh. Ini Yesus lagi yang berkata ini. Bentar ya. Nih. Apakah Yesus itu mengatakan bukan Tuhan itu anak Tritunggal? Tuhan. Adik Yesus itu anak bukan. Saya nggak bilang dia anak Tuhan ini. Markus 12:29. Apa bacanya? Jawab Yesus. Hukum? Yang terutama ialah dengarkanlah. Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di sini dikatakan Tuhan itu Esa atau Tritunggal. Apa? Di sini dikatakan Tuhan itu Esa atau Tritunggal. Esa. Esa. Tapi kan Pendeta mengatakan Tuhan itu Esa atau Tritunggal.
Minggu lalu kami bahas tentang Esa sih. Tapi kan ada di pengakuan iman kalau Tuhan itu Nih, merupakan rangkaian dari Tritunggal Maha Kudus. Sedangkan di Tritunggal itu kan ada ini anak. Tok, pelan-pelan. Anak itulah yang datang ke dunia, yang Enggak, ya nanti memakai itu wujud manusia. namanya dogma itu penjahitan itu namanya dogma, bukan literasi data. Sementara yang ku kasih tadi sama ambu literasi data. Sekarang ku tanya, itu lebih percaya Yesus atau percaya pendeta? Yesus lah. Tapi kan sekarang Nah, Yesus mengatakan Iya, Tuhan semua- itu Esa. semua manusia Yesus itu. mengatakan Tuhan itu Esa. itu semua Gimana? manusia kalau ditanya kalau lebih percaya pendeta atau Yesus pasti bilang Yesus. Tapi kan sekarang yang Nah, makanya kita sekarang yang buktikan. menjalani Bible kita itu kan pendeta itu. Jadi otomatis Makanya itu kita buktikan. ya sih. Gini Tok, kita buktikan apakah itu benar-benar percaya Yesus atau percaya pendeta. Markus 12 nomor 29, Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Percaya nggak? Percaya. Pendeta mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Percaya nggak? Perkataan siapa yang lebih kuat? Yesus atau pendeta? Perkataan Yesus lah itu. Yesus. Maka pendeta harusnya nggak ikut dengarkan. Ini lagi ini. Ini Yesus berdoa. Nih. Lukas 6 nomor 12. Jika memang Yesus Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan yang mana? Ini. Nih. Lukas 6 nomor 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini Yesus itu kan anak Allah yang turun ke dunia. Jadi dia berdoa kepada Oke, Bapaknya. anak Allah apakah Allah? Ya, anak Allah itu apakah Allah? Anak Allah itu Allah, tapi di Alkitab Anak kan Allah ditulis itu anak Allah. Allah. Iya, yang saya tanyakan itu, apakah anak Allah itu adalah Allah? Iya. Oke, ketika Allah di sini, ketika Yesus yang anak Allah itu kau katakan tadi adalah Allah, dia berdoa kepada Allah. Ada berapa Allah? Allah berdoa kepada Allah. Ada berapa Allah? Oke. Jadi bilang, Hah? makanya Ada berapa Allahmu itu? Kalau kita nalari secara logika nggak dapat. Nggak dapat. Aku Berarti udah belajar 12 ketika bulan. itu beriman, Kalau itu harus belajar meninggalkan secara logika. Logika itu nggak dapat. Iya, berarti ketika itu iman Yesus sebagai Tuhan, itu harus tinggalkan logika. Iya, Bukan ditinggalkan. Tapi kalau pure pakai logika, benar ya itu. Secara apa ya? Kalau secara duniawi, dunia itu dibentuk berapa tahun, berapa abad. Sedangkan di Alkitab 7 hari. Semuanya nggak boleh disamakan. Semuanya tidak boleh dipakai, semuanya tidak boleh dinalari menggunakan logika saja. Bumi berapa abad dibuat? nih. Sedangkan di Alkitab 7 hari. Ini Tok ya. Nih, aku kasih lagi Tok data ini. Nih. Matius 22 nomor 37. Tadi Tok Ya bilang udah, ketika sudah, memahami itu selesai, Bible sudah. itu gak boleh gunakan akal. Ini apa kata Matius 22 nomor 37 nih. Nih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu," kata Yesus, "dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Kalau Yesus Tuhan Allah, tak mungkin dia berkata begini, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Jika dia Tuhan Allah, maka harusnya dia berkata, "Kasihilah aku, Tuhan Allahmu." Itu kan konsep mengasihi itu.
Makanya dibilang Iya, kalau sekarang membaca yang jadi itu kutanya tidak kan, boleh membaca cuma mencomot sedikit. Kita harus membaca satu perikop. itu aku sudah baca Kejadian sampai Wahyu itu. Udah baca aku itu, makanya aku Sama, tahu. aku juga. Sekarang gini, ketika Cuma Yesus berkata dalam Matius 22 nomor 37, kasihilah Tuhan Allahmu. Siapa Tuhan Allah di situ? Ketika dia berkata kasihilah Tuhan Allahmu, apakah Yesus adalah Tuhan Allah? iya. Ah? Iyalah. Apa? Masuk. Iya. Oke. Sekarang ku berikan analogi. Ini gunakan akal ya, analogi. Ketika aku katakan kepada itu, kasihilah kedua orang tuamu. Apakah aku orang tuamu? Iya. Orang yang lebih tua. Aku orang tuamu. Orang tua itu Ketika aku katakan lagi gini. Itu, dengar. Ketika aku katakan lagi gini, kasihilah suamimu. Apakah aku suamimu? enggak. Enggak. Nah, itu udah benar. Ketika Yesus berkata, dalam Matius 22:37, kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah Yesus Tuhan Allah? Gimana ya? Pelan-pelan itu ya, sedikit lagi nih toh. Itu sudah mulai terbangun ini akalnya. Pelan-pelan itu ya. Ketika aku katakan kepadamu itu, kasihilah suamimu. Apakah aku suamimu? Tidak. Tidak. Ini ke poinnya kita ya. Poinnya kita. Ketika dalam Matius 22:37 Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah Yesus Tuhan Allah? Bukan. Berarti bukan dong. Iya kan? Bukan. Nah, sekarang aku tanya sama itu. Siapa? Apakah Yesus adalah Tuhan Allah dalam imanmu? Menurut Tritunggal ya. Hah? Kalau kita berlandaskan pada Tritunggal Maha Kudus berarti sama semua. Menurutku selama ini. Ya. Gini toh. Gini. Gini, pelan-pelan lagi kita sampaikan pelan-pelan lagi ya. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah Yesus Tuhan Allah? Enggak. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, siapa Tuhanmu itu? Tuhan Allah. Bukan Yesus kan? Bukan. Hah? Aku jadi bingung. Kayaknya aku harus masuk teologi S2 nanti. Kayaknya S2 teologi nanti aku. Itu, dengar. Kayaknya S2 teologi nanti aku tengok lah. Dengar itu. Dengar pelan-pelan kita. Pelan-pelan kita. Kalau perkataanku yang berbicara, bisa saja kau membantahnya. Tapi ini Yesus yang berkata loh. Ini Yesus yang berkata. Ulangin lagi. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah Yesus Tuhan Allah? Bukan. Bukan. Oke, udah bagus ya. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Pelan-pelan, udah bagus ya. Sekarang aku tanya, dalam imanmu, siapa Tuhanmu? Allah. Bukan Yesus kan? Jadi menurut itu Yesus itu 100% manusia, bukan roh. 100%. Bukan. Lukas 1 nomor 31. Lukas 1:31 apa isinya? Ketika Tapi malaikat masuk datang akal menemui sih. Maria. Tapi dengar, masuk akal sih, soalnya waktu iya, makanya waktu ini Yesus ku bacakan sama itu ya. Lukas 1 kita berangkat. Hah? Tunggu, janganlah komen yang Gimana? jelek. Masuk akal karena waktu Yesus disalibkan dia kan mati. Nah, Iya, masuk akal. apakah yang mati itu Tuhan? Apakah Manusia. Tuhan bisa mati? Yang mati itu kan manusia. Nah, nanti dulu ke sana itu. Nanti dulu kita ke sana.
Menurut logika itu, apakah pantas Tuhan mati? Tidak mungkin, nggak mungkin. Enggak. Logikamu udah setara dengan logikamu sudah selaras dengan Bibel. 1 Timotius 6 nomor 16. Bentar itu. Ini kok kasih kau data lagi. Benar kamu. Aku sampai berinding. Benar kok itu. Tuhan tidak pernah mati. Bukan aku yang mengatakan. Bibelmu lagi. 1 Timotius 6 nomor 16. Nih. 1 Timotius Timotius 6 nomor 16. Aku berbagi ilmu samamu itu. Nih. Itu bila perlu catat di kertas. Mana tahu itu pikir aku bohong kan? Nanti kau buka Bibelmu. Apa katanya di sini? Dialah satu-satunya yang tidak takluk bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, sekarang saya tanya. Ketika Yesus mati di kayu salib, ya, apakah dia Tuhan? Sementara kitab Timotius mengatakan Tuhan itu tidak bisa mati. Apakah Yesus Tuhan? Tapi Ketika ya, mati di kayu salib? Bukan kan? Tapi Bukan sekarang Tuhan kan? Nah, kita kembali lagi. kayak gini toh. Kita kembali lagi ke Matius 22. Tunggu. Kayak gini toh. Jadi kalau Yesus itu adalah manusia, berarti dia hanyalah merupakan orang terpilih. Itu menurut itu. Benar, Yohanes 17 nomor 3. Ini datanya aku kasih lagi. Benar itu. Dia manusia pilihan untuk Bani Israel. Benar itu. Ini Yohanes 17 nomor 3. Dia orang pilihan. Dia manusia pilihan. Nanti aku kasih data berikutnya lagi. Nih, baca ini. Yohanes 17 nomor 3. Coba baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia orang pilihan, betul kan? Itu bilang tadi kan, dia adalah orang pilihan. Selanjutnya, aku kasih lagi itu di dalam Yohanes 5 nomor 30. Dia memang orang pilihan. Pilihan Allah dia. Tapi bukan dia Allah, bukan dia Tuhan. Ini. Aku tidak dapat berbuat sendiri. Aku mengerti keseluruhan apa yang aku dengar dan Tuhanku adil. Sebab aku tidak kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus. Bentar. Menuruti kehendak Dia yang mengutus aku. Iko, aku dulu pernah baca Bible itu sampai habis. Ada satu ayat yang membuat air mataku menangis ketika mengingat Yesus ketika aku masih di zaman Kristen. Iya, aku dulu Berarti Kristen sekarang, itu. Aku Islam. Karena apa? Karena ternyata berdasarkan Bible sendiri, gini nih kok. Kitab Perjanjian Lama mengatakan Tuhan Allah itu Esa. Ulangan 6 nomor 4. Kitab Perjanjian Baru, Yesus pun menyatakan bahwasanya dia menyembah kepada Tuhan Allah. Markus 12:29, Matius 11 nomor 25, gitu loh. Ada banyak data di mana Yesus menyembah. Udah? Lalu datang doktrin dari gereja dan bapak-bapak pendeta mengatakan Yesus dengan sukacita menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Sementara dalam Matius 26 nomor 36 sampai 39, ini kubukakan itu. Sedih kali toh. Yesus ternyata takut mati toh. Takut dia mati. Dia sembunyi di taman Getsemani ketika mau ditangkap sama tentara Romawi.
takut dia mati, dia tidak menginginkan kematian. Dia berdoa kepada Bapa, kepada Tuhannya untuk keselamatan atas diri dia. Dia takut mati. Tapi kenapa kita teman-teman Kristen senang kali akan atas kematian dia? Sementara dia ketakutan akan kematian. Nanti kau kasih data berikutnya, ternyata dia diselamatkan oleh Allah. Dan dia tidak mati. Nih ya, Matius, kubuka nih datanya itu. Dia ini, Yesus ini utusan. Utusan yang dikasih. Matius 26 nomor 36 sampai 39. Sedih kali kata-katanya ini. Aku dulu baca ini sedih kali aku itu. Tengok itu ya. Bayangkan itu. Kau bayangkan ini yang ada dalam kondisi ini adalah orang tuamu seandainya. Aku kemarin gitu membayangkannya. Bapakku ini yang kubayangkan ini. Dalam kondisi kayak gini lah bapakku ketakutannya. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana berdoa. Berdoa dia kan? Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya untuk dikawal dia. Karena dia ketakutan. Maka mulailah ia merasa sedih. Ini dia itu, sedih dia itu. Mulailah ia merasa sedih dan gentar. Gentar ini kata lain jamak dari ketakutan. Lalu katanya kepada mereka, apa kata dia ini? Ini kata Yesus ini toh. Bayangkan itu, ini bapakmu itu, orang tuamu. Ini liruku bayangkan, bapakku dengan kondisi seperti ini. Ketika bapakku dalam kondisi seperti ini, tapi setelah dia meninggal malah tertawa aku, senang kali aku, padahal bapakku sebegini menderitanya. Apa kata Yesus? Hatiku sangat sedih, kata dia. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia berbaju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya ini doa dia kepada bapaknya. Ya, ya bapakku. Nanti ku kenalkan nama itu siapa bapakku. Matius 11 nomor 25. Ini doa dia itu. Ya bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah ia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga satu malam pun dengan aku? Nah ini, kita baca nomor 31-nya, 41-nya ya. Yesus nyuruh murid-muridnya itu berdoa. Ini, kalau dia Tuhan, kenapa nggak dibilang dia? Kenapa kau nggak berdoa sama aku? Tapi apa kata Yesus? Tadi 40 kan itu? Ini, panjangnya ini itu. Ntar ya. Ini 40 tadi kan, sekarang kita ke 1. Tidakkah kamu sanggup Yesus memerintahkan murid-muridnya berdoa. Kalau Yesus Tuhan, ngapain lagi murid-murid berdoa? Orang Tuhan ada di depan matanya. Logikanya itu. Ngapain lagi murid-murid disuruhnya berdoa kalau memang Yesus Tuhan? Pintar Tuhannya sudah ada di depan dia kok. Berdoalah. Dan berdoa. Katanya, doa lagi nih Pak. Itu, kedua kali nih, ya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kemudian aku meminumnya, jadilah kehendakmu, kata dia. Nih nomor 43-nya. Dan ketika kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang menemui murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sekarang kutanya, di sini dikatakan Tuhan yang diserahkan kepada orang-orang berdosa atau manusia yang diserahkan kepada orang-orang berdosa? Di sini dikatakan tadi, anak manusia atau Tuhan yang diserahkan? Coba itu. Di sini tadi dikatakan anak manusia atau Tuhan yang diserahkan. Hah? Pergi dia. Sayang kali teman-teman.
Sayang sekali. Terguncang dia. Terguncang itu. Kita doakan aja teman-teman. Kita doakan saja teman-teman. Aku gak sempat follow dia tadi ya. Lupa aku tadi follow dia. Kita doakan saja teman-teman. Ayat selanjutnya tadi mau aku bukakan ini teman-teman ya. Ini mau saya bukakan tadi yang keduanya. Selanjutnya ini. Ini nyampe nanti kepada penyelamatan Yesus ini. Nih. Markus 14 nomor 50 sampai 52. Pada waktu itu semua murid-murid lari meninggalkan dia. Seorang pemuda berusaha mengikuti Yesus dari belakang. Dia hanya berpakaian halus. Mereka hampir menangkap dia juga. Ya, mana kok gini nih terbangnya. Hampir menangkap dia juga dengan memegang kain itu. Tetapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Lari di Taman Getsemani, ada seorang pemuda yang kabur dengan telanjang. Markus 14 nomor 50-52. Nih, sekarang teman-teman kita lihat ya, siapa sosok dalam Bible yang terbiasa menggunakan kain lenan? Nih. Kalau nggak salah dalam kitab Yohanes ini. Benar kan? Kitab Yohanes nih. Yohanes 13, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat padanya. Yesuslah satu-satunya sosok yang diceritakan di dalam Bible terbiasa dengan kain lenan yang ada di pinggangnya. Jadi berdasarkan Markus 14 nomor 50 sampai 52 tadi, siapa pemuda yang lari dengan telanjang? Siapa? Jawab teman-teman Oten. Siapa sosok pemuda yang lari